dengan segala hormat dan penuh tanggung jawab kami serahkan SK ini kepada Anda. Setelah ini bersama dengan PKS dan teman-teman semua yang hadir, mari kita berjuang untuk Cilacap insya Allah yang lebih bercahaya. Terima kasih. Silakan Mas. Pengambilan dokumentasi dari pengurus beserta pengurus Partai Keadilan Sejahtera, tim DPTD beserta sekretaris, bidang kaderisasi DPD PKS, sekretaris DED, alat terpilih dari PKS, iya Pak. Oke. Pak, terkait mengenai rekom ini Pak, artinya kalau PKS hari ini penyerahan dan untuk PKB sendiri ini informasinya seperti apa Pak? PKB satu kita sudah mendapatkan rekom yang pertama, dan itu kita rekom pertama sudah kita terima sekitar bulan Juli, dan kita terima bulan Juli, terus kemarin kan baru clear untuk bersama dengan Golkar dan wakilnya dengan Golkar Mas Indi, ini sudah kita usulkan, ini kita sedang menunggu dari DPP. Jadi insya Allah sih secepatnya informasi dari DPP setiap hari kita update secepatnya. Mungkin kan ada yang strategi DPP menunggu sekalian mana ada yang serentak, contoh PKS serentak mungkin 10 atau mungkin sewilayah gitu. Kita PKP informasinya seperti itu. 1, 2, 3. Dari PKS dulu, kenapa memilih bakal calon Pak Samsul sama Pak Tinggi di Pilkada 2019? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pertama, PKS tidak membuka pendaftaran, tapi kita melakukan silaturahmi dan komunikasi politik. Kita dibebaskan oleh DPP, buka pendaftaran boleh, tidak juga boleh. Pilihan kami di Cilacap, PKS tidak membuka pendaftaran, tapi langsung komunikasi. Terkait dengan komunikasi dan silaturahmi ini, kami melakukan evaluasi sekaligus juga laporan rutin ke DPP melalui DPW. Satu, intensitas komunikasi. Kedua, kualitas komunikasi. Dari dua ini kemudian yang ketiga ketemu momentum. Nah, dari dua ukuran inilah kemudian momentumnya ketemu dengan Mas Samsul. Kemudian setelah ketemu dengan Mas Samsul, kita rembukan dengan Mas Samsul dan calon partai pengusung yang lain untuk mencari wakil ketemu dengan Mas Indi. Kira-kira normatif secara umum begitu. Kalau kemudian saya menambahkan, ada 5 hal yang kemudian menjadi ukuran kita komunikasi. Satu, karena kita mencari calon pemimpin tingkat kabupaten, kita menilai satu kredibilitas. Kedua adalah kapasitas kepemimpinannya. Yang ketiga, elektabilitas. Ya, baik, pinter kayak apa, secara hitungan orang mungkin menang ya dipertimbangkan, kan kira-kira begitu. Yang keempat, komitmen untuk Cilacap dan komitmen untuk partai yang mengusung. Yang kelima ini nilainya di DPP, yaitu kesiapan logistik pemenangan. Ya, jadi kami melakukan komunikasi tadi 4 hal ini: integritas calon, kemudian kapasitas calon, elektabilitas, kemudian komitmen untuk Cilacap dan partai pengusung 5 tahun ke depan. Ini yang kita laporkan secara rutin. Nah, laporan itu terkait dengan intensitas dan kualitas komunikasi. Ngaten? Kalau mungkin secara program Pak dari PKS yang diinginkan apa Pak? Secara umum ya
kita PKS ingin menjadi bagian dari Cilacap ke depan yang lebih baik. Ya, kami kemarin 4 kursi, kemudian sekarang tambah amanah jadi 5 kursi. Harapannya ide-ide, pikiran-pikiran dari teman-teman PKS, dari semua dari PKS bisa nanti bersama-sama Mas Samsul Cindy dan partai koalisi diolah bersama untuk ya Cilacap yang lebih baik. Ya, satu kaitannya dengan SDM. Banyak teman-teman kami di PKSB yang bergelut di bidang pendidikan, kami tadi juga disampaikan, ya saya kira kalau SDM-nya bagus, nanti didukung dengan kebijakan yang baik, ya di tangan pemimpin yang baik, kuat, saya kira ya kebaikan-kebaikan itu akan bisa kita wujudkan untuk masyarakat. Pak, berkaitan dukungan Pak, ada mahar politik? Kita tidak ada mahar, dan kaitan dengan kesiapan logistik itu kemarin rembukanya dengan DPP 1 pintu. Jadi kami memang tidak diberi kewenangan untuk merembuki itu. Ya, kalau logistik pemenangan insya Allah ke depan bareng-bareng Mas Samsul, Mas Cindy untuk bersama-sama. Pak, persiapan mesin politik untuk pemenangan Samsul Cindy, Pak? Alhamdulillah pemilu legislatif baru kemarin, jadi ibarat mesinnya belum dingin. Ya, satu struktur partai yang insya Allah selalu siap. Hari ini sampai tingkat kecamatan kita hadirkan. Yang kedua adalah anggota dari seluruh jenjangnya. Yang ketiga adalah caleg PKS 2024 kemarin. Insya Allah agenda selanjutnya bersama kandidat kita akan ketemu dengan caleg kemarin. Ini salah satu fakta mereka yang dekat dengan masyarakat langsung. Kita akan kuatkan kembali untuk setelah kemarin di legislatif untuk terjun kembali ke masyarakat untuk memenangkan Samsul Cindy. Ya, Salah pikir. Ya, berkaitan dengan koalisi ini ada 2 koalisi perubahan, PKS dan PKB, dan 1 KIM. Atau mungkin gimana itu? Koalisi perubahan, PKS dan PKB, dan 1 KIM, Golkar. Di PKS, urusan di pusat dan di daerah itu tidak linear. PKS, DPP sangat membebaskan dan mendorong komunikasi dengan semua pihak, semua partai politik, dan tidak kemudian harus dengan apa yang ada di pusat. Meskipun karena kemarin baru bareng di Pilpres, ya tentunya masih hangat lah ngobrolnya. Dan alhamdulillah bersama Pak Haji ini, ya PKB bisa kembali bareng insya Allah di pilkada ini. Dan dengan partai yang lain, karena sekali lagi kita didorong untuk membuka komunikasi dengan semuanya. Ya. Karena urusan nasional, provinsi, daerah saya kira juga memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Ya, Pak Samsul, tambah 5 peluru ini Pak Samsul. Gimana Pak Samsul perasaannya hari ini Pak Samsul? Ya, innalillah, ini harus kami sekali lagi, semakin banyak yang memberikan kepercayaan kepada kami, berarti kami harus semakin banyak mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada teman-teman partai politik. Dan tentunya kami dasari Samsul Cindy untuk semakin menguatkan yang baik, untuk membuat Cilacap lebih baik. Yang tentunya sekali lagi tadi apa yang sudah dibacakan SK ataupun juga diserahkan SK-nya kepada kami, ini menjadi sebuah keberkahan dan semangat bagi kami. Secara formal teman-teman PKS sudah bergabung kepada koalisi kami. Oleh karena itu tentunya terima kasih kepada PKS, dan ini juga disampaikan oleh struktural maupun kader PKS untuk siap memenangkan Samsul Cindy. Ya, PKS amar ma'ruf nahi mungkar. Punya hiburan Pak di Cilacap. Ya. Tapi juga pertanyaannya juga sama. Apa ke depan? Ya, ini salah satu komitmennya sekali lagi akan disampaikan. Pasti ada pertanyaan dari program kerja, mungkin juga visi misi nanti akan kita bahas bersama dengan partai koalisi terkait dengan visi misi apa yang kita akan bangun ke depan untuk yang mewujudkan Cilacap terus lebih baik lagi. Ya, sekali lagi kalau memang salah satunya dari PKS nanti membuat programnya, sekali lagi sederhana, program kegiatan visi misi, selagi itu baik diterima oleh masyarakat, regulasinya bisa, anggarannya ada, memang harus kita laksanakan. Kita siap. Artinya siap kontrak politik dengan target ya untuk program-program yang tentunya tadi disampaikan amar ma'ruf nahi mungkar.
Siap. Semua amar ma'ruf nahi munkar itu salah satu perjuangan untuk bagaimana intinya kebaikan masyarakat. Ya, Pak Cindy, berkaitan dengan tadi 100 program kerja, Pak, satu di antara adalah ingin menjadikan sejarah pemimpin yang paling harmonis. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Niat kita itu baik, tujuan kita itu baik, direct kita itu sama. Jadi why not? Why not? Pertanyaan saya, kenapa tidak? Ya, satu di kantor, satu di lapangan. Ya, biasanya di lapangan konsolidasi, di kantor melirik. Nanti konsep-konsep yang seperti apa yang akan dibangun? Jadi itu bukan, jadi gini, kalau satu di kantor, satu di lapangan itu artinya adalah yang satu membuat konsep, yang satu melihat eksekusi dari program ini seperti apa, kemudian kita evaluasi. Makanya tadi saya sampaikan, mungkin kalau udah duduk, jangan kadang harus berdiri, harus melihat. Jadi tidak hanya mendengar laporan, asal Bapak senang, kemudian tidak ada evaluasi. Kita sudah memerintah sesuatu instruksi A, harus ada proses di lapangan seperti apa. Kan kadang program baik, eksekusinya baik, tapi penerimaannya kurang baik karena ada teknik pemberiannya yang tidak baik. Misalnya seperti itu. Jadi ada input, output, dan outcome. Jadi harus seimbang. Ya, ada nggak nanti atraksi ketika sang mantan wakil bupati dulu ya dengan pasangannya, tanda kutip atraksinya nggak harmonis, Pak. Jaminannya apa? Gimana maksudnya? Jaminannya apa ketika pasangan Samsul Cindy ini bisa harmonis tadi memecahkan sejarah di Indonesia dan Kabupaten Jember? Niat baik. Jaminannya itu dari niat. Niat. Niat ya? Iya, dari niat. Jadi good political will. Udah, itu aja. Silahkan diterjemahkan sendiri, udah sangat gamblang dari maksud falsafah dari good political will. Artinya tidak ada atraksi politik ketika Jadi saya sudah menyampaikan, kalau saya turun, saya pasti izin. Lebih mau kemana juga. Jadi gini, teman-teman media, jadi salah satu kenapa kita ingin menciptakan sejarah seperti itu, karena salah satunya adalah bagaimana kita ingin kita maju bersama. Terus kemudian ketika dilantik juga bersama, selesai ya bersama. Artinya apa? Kita saling melengkapi tadi yang disampaikan Mas ini. Kita saling melengkapi. Ketika mungkin suatu saat memang ada wilayah yang perlu kita harus kunjungi. Tadi konsep aktif itu loh. Kita akan ganti-gantian. Sudah ke timur, ke barat, kita saling-saling untuk bagaimana saling mengerti. Makanya konsep kita tidak hanya duduk. Karena kadang memang kesalahan pemimpin salah satu ketika sudah duduk lupa. Nah, maksud berdiri kita adalah kita turun menyerap aspirasi ke wilayah ke bawah, aktif. Terus yang kedua aktif ke atas adalah bagaimana kita menyerap atau menggiret anggaran itu supaya turun ke Cilacap. Jadi itu Cilacap akan bisa luar biasa. Pak, yang terakhir Pak, tadi sampaikan ada satu partai politik lagi Pak yang akan masuk Pak, dan baru deklarasi Pak. Mungkin partai politik apa? Insya Allah tidak hanya satu, kita berharap semuanya masuk. Kita namanya membuka koalisi kan tidak saklek harus sekian partai siapapun sekali lagi, karena Samsul Cindy itu tidak menawarkan jumlah yang mau koalisi sekian partai, tapi kita menawarkan konsep. Ini konsep kita membangun Cilacap seperti ini. Ayo teman-teman partai yang mau bergabung bersama, ayo kita wujudkan Cilacap lebih baik lagi. Merah kuning itu kita nggak tahu nanti warnanya apa. Merah putih Indonesia. Cukup ya. Cukup. Tanya Pak soal maju besar Pak, tadi ada yang menarik soal R-nya itu sendiri Pak. Bagaimana nantinya peningkatan dan pemerataan kualitas SDM di Kabupaten Cilacap yang juga kita tahu Pak belakangan ini terjadi merosotnya moralitas juga dan kualitas juga Pak. Terbukti kan banyak kasus pencabulan yang sampai saat ini masih jadi PR. Nah ini nanti ke depan gimana dari PKS maupun teman-teman lainnya? Oke, kalau kita jawab salah satunya tadi sudah terjawab. Kita akan mendorong banyak anggaran untuk ke bidang keagamaan. Tidak hanya di masalah infrastrukturnya, tetapi kita juga banyak akan program yang sifatnya itu kepembinaan. Salah satunya itu bagaimana kita mendorong ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang masif, yang di bawah itu yang di masyarakat, yang ini disumber dari biaya pemerintah. Terus yang kedua juga kita akan dorong bagaimana perbaikan kualitas sumber daya manusia di ASN-nya. Kita akan perbanyak kegiatan yang mereka itu membentengi, mereka itu benteng kepribadian yang baik. Kalau perlu dirutinkan nanti pengajian setiap rutin itu di OPD dengan kiai atau ustadz yang bergantian untuk apa? Setiap hari
mereka atau setiap minggu rutin setidaknya membentengi dari perilaku yang mungkin tidak baik ketika menjadi seorang birokrat. Dan di masyarakat juga akan kita masifkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan yang itu jadi pemerintah.